Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Juga pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental agar kita semua yang ada di sini sadar akan seberapa penting juga seberapa besar sih pengaruh dari kesehatan mental tersebut. Kesehatan jiwa atau kesehatan mental merupakan keadaan individu sejahtera yang menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup, bekerja secara produktif, juga mampu memberi kontribusi bagi lingkungannya. Sehingga kesehatan jiwa itu mencakup aspek fisik, psikologis, dan juga sosial. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan yang tentram juga tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Sebaliknya, jika orang yang memiliki kesehatan mental yang buruk itu memiliki mereka cenderung mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, juga kendali emosinya tuh juga buruk sampai ke memiliki perilaku yang buruk. Untuk penyakit mental ini dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, tapi juga menurunkan prestasi di sekolah dan juga produktivitas kerja. Jenis masalah kesehatan mental yang paling umum terjadi diantaranya adalah stres, anxiety atau gangguan kecemasan, dan juga depresi. Seseorang yang stres biasanya akan terlihat gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres ini juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu ini dapat memacu depresi. Stres ini bukan saja dapat mempengaruhi psikologis dari penderitanya, tapi dapat berdampak kepada cara bersikapnya dan kesehatan fisik mereka. Contohnya, mereka akan menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain, sehingga memiliki niat untuk penggunaan obat-obat terlarang seperti itu. Dan untuk menangani stresnya sendiri, kunci utamanya itu mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusinya, atau dengan belajar menerima suatu masalah yang sulit diatasi atau hal-hal yang tidak dapat diubah. Juga selalu berpikir positif dan memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup itu ada hikmahnya. Lalu untuk gangguan kecemasan atau anxiety ini jadi kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas yang berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Jadi untuk gangguan kecemasan ini, selain dia gelisah atau rasa takut yang berlebih, gejala psikologis lain itu bisa muncul di penderita gangguan kecemasan seperti berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan juga menjadi penyendiri. Untuk gangguan kecemasan ini dapat diatasi tanpa bantuan dokter melalui beberapa cara, seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, memiliki jam tidur yang cukup, mengurangi asupan kafein, menghindari minuman beralkohol atau zat penenang lainnya, tidak merokok, berolahraga secara rutin karena olahraga ini dapat mengurangi rasa stres atau rasa cemas yang dirasakan. Selain itu juga dapat melakukan metode relaksasi sederhana seperti yoga atau meditasi. Meditasinya tuh dapat dilakukan secara mandiri dengan rekan agar memiliki motivasi yang lebih tinggi. Untuk depresi sendiri itu merupakan sebuah gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Beda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa hari. Untuk perasaan sedih pada penderita depresi ini bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan, sehingga mempengaruhi perasaan atau emosi yang akan meluap-luap. Lalu depresi ini dapat menyebabkan masalah fisik dan juga mengubah cara berpikir, serta mengubah cara berperilaku penderitanya. Tidak jarang juga penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri. Setelah apa yang saya sampaikan, ternyata menjaga kesehatan ini tidak hanya baik untuk diri kita ya, tapi juga untuk masa depan bangsa kita.
Bangsa yang kuat adalah bangsa yang dihuni oleh masyarakat yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Namun, jika suatu bangsa dihuni oleh masyarakat yang tidak sehat, apalagi rohaninya, maka masa depan bangsa tersebut akan hancur karena ulah masyarakat sendiri. Jadi, hadirin yang saya hormati, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Jika terdapat banyak kata yang kurang berkenan di hati, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.